Hello everyone, my name is Joshua Tumengkol, NIM 2110-110-50083, Class of Pharmacy A 2021, Faculty of Math and Science, Samratulangi University. And now I will explain about thermodynamic quantities. Nah, perlu kita ketahui juga apa itu besaran termodinamika. Nah, pengertian termodinamika, jadi ilmu ini menggambarkan usaha untuk mengubah kalor atau perpindahan energi yang disebabkan perbedaan suhu menjadi energi serta sifat-sifat pendukungnya. Termodinamika berhubungan erat dengan fisika energi, panas, kerja, entropi dan kespontanan proses. Selain itu, termodinamika juga berhubungan dengan mekanika statik. Hukum dasar termodinamika, terdapat 4 hukum dasar yang berlaku dalam sistem termodinamika, yaitu yang pertama hukum awal, yaitu dari Zeroth Law. Termodinamika, hukum awal menyatakan bahwa dua sistem dalam keadaan setimbang dengan sistem ketiga, maka ketiganya dalam saling bersetimbang satu dengan lainnya. Hukum ini dimasukkan setelah hukum pertama. Nah, yang kedua, hukum pertama termodinamika. Hukum yang sama juga terkait dengan kasus kekekalan energi. Hukum ini menyatakan perubahan energi dari suatu sistem termodinamika tertutup sama dengan total dari jumlah energi kalor yang disuplai ke dalam sistem dan kerja yang dilakukan terhadap sistem. Hukum ini dapat diuraikan menjadi beberapa proses, yaitu seperti proses isokorik, isotermik, isobarik, dan juga adiabatik. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, hukum kedua termodinamika. Nah, hukum kedua termodinamika terkait dengan entropi. Tidak ada bunyi untuk hukum kedua termodinamika, yang ada hanyalah pernyataan-kenyataan eksperimental yang dikeluarkan oleh Kelvin Planck dan Clausius. Pernyataan Clausius, tidak mungkin suatu sistem apapun bekerja sedemikian rupa sehingga hasil satu-satunya adalah perpindahan energi sebagai panas dari sistem dengan temperatur tertentu ke sistem dengan temperatur yang lebih tinggi. Nah, untuk pernyataan Kelvin Planck, tidak mungkin suatu sistem beroperasi dalam siklus termodinamika dan memberikan sejumlah neto kerja sekeliling sambil menerima energi panas dari satu reservoir thermal. Nah, total entropi dari suatu sistem termodinamika terisolasi cenderung untuk meningkat seiring dengan meningkatnya waktu. Mendekati nilai maksimumnya, hal ini disebut dengan prinsip kenaikan entropi. Nah, merupakan korolari dari kedua pernyataan di atas. Atau analisis hukum kedua termodinamika untuk proses dengan menggunakan sifat entropi. Nah, yang keempat yaitu hukum ketiga termodinamika. Hukum ketiga termodinamika ini terkait dengan temperatur nol absolut. Hukum ini menyatakan bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Hukum ini juga menyatakan bahwa entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut bernilai nol. Jadi ini adalah contoh soal tentang termodinamika. Nah, contohnya yaitu di sini ada soal gas ideal bervolume 2 liter pada suhu 27 derajat Celcius dipanaskan dalam keadaan tekanan konstan 2 atm sampai 227 derajat Celcius. Nah, jika 1 atm itu sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 Pascal, maka berapakah kerja yang dilakukan gas? Nah, yang ditanyakan yaitu kerja atau usaha. Nah,
Ini gas ideal, ada volumenya, dan juga ada suhunya, dan ada juga tekanannya juga di sini. Nah, selanjutnya diketahui volume V1 ini sama dengan 2 liter. Nah, 2 liter ini akan kita ubah menjadi meter kubik. Nah, liter ini diubah menjadi meter kubik. Jadi liter itu sama dengan desimeter kubik. Jadi itu naik sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Jadi pangkat 3 naik 1 tangga dibagi 1000. Kemudian suhu pada kondisi awal adalah 27 derajat Celcius. Nah, 27 derajat Celcius ini akan diubahkan menjadi suhu mutlak, yaitu dalam suhu Kelvin. Nah, ditambah dengan 273 sama dengan 300 Kelvin. Nah, kemudian ada tekanan. Nah, tekanan ini adalah konstan. Jadi P sama dengan 2 atm ini kita akan ubah menjadi kesatuannya yaitu Pascal. Nah, 2 kali 10 pangkat 5 ini, karena 1 atm itu 10 pangkat 5 Pascal. Nah, 2 per 10 pangkat 5 Pascal. Nah, T2 nya juga sama 227 diubah menjadi Kelvin, ya sama dengan 500 Kelvin. Nah, yang ditanyakan yaitu adalah usaha W. Nah, langsung saja kita masukkan ke rumus. Nah, karena ini adalah tekanan. Nah, tekanan sama namakan isobar. Nah, rumus usahanya yaitu tekanan tetap itu atau isobaris. Rumus usahanya W sama dengan P dikali volume 2 dikurangi V1. Jadi V1-nya sudah ada, sedangkan volume 2-nya belum ada. Jadi kita cari dulu volume keduanya dengan perbandingan ini. Karena P-nya tetap karena P-nya tidak dimasukkan ke sini. Jadi per V per T ini adalah hukum Boyle dan Gay-Lussac. Jadi PV per T, karena P-nya tetap konstan, jadi tidak dimasukkan ke sini. Jadi ada V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nanti dimasukkan. Jadi akan didapatkan V1-nya 2 kali 10 per minus 3 per 300 sama dengan V2 per 500. Nah, jadi kita akan kali silang atau pindah ke sini, akan dapatkan V2-nya adalah 10 per 3 atau 3,33 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Nah, maka kalau sudah dapat V2-nya, kita masukkan ke rumus awalnya ini. Maka dapatkan usahanya yaitu sebesar kita masukkan saja P 2 kali 10 pangkat 5 3,33 kali 10 minus 3 pangkat minus 3 kurang 2 kali 10 minus 3 didapatkan menjadi 2 kali 10 pangkat minus 3 atau 1,33 kali 10 pangkat minus 3. Nah, hasilnya yaitu 2,66 kali 10 pangkat 2 Joule. Jadi ini adalah usaha. Jadi ini adalah usaha pada saat sobarik.